Halo, perkenalkan nama saya Hendrik Kusuditama Rizaldi dengan NIM 1822308. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses dan apa langkah-langkah yang saya ambil untuk bisa melakukan ini, yaitu melakukan codingan untuk men-setting ESP32 dan juga membuat program simpel untuk membuat sebuah lampu LED mati kelap-klip. Dan yang pertama-tama, untuk spesifikasi dari rangkaian yang saya buat ini telah saya jelaskan di video sebelumnya, di mana pada singkatnya dari power supply akan mengirimkan arus. Dari arus itu akan dialirkan oleh ESP melalui pin 12. Pin 12 kemudian akan mengalirkan arus tersebut melalui resistor. Dari resistor akan ke lampu dan dari lampu akan dibalikan lagi ke ESP melalui GND atau ground. Nah, ESP ini sendiri terhubung menggunakan sebuah kabel ke laptop saya yang saya gunakan sebuah dongle USB yang support data transfer seperti ini dan kemudian baru dikonek ke laptop saya. Hmm, Sebenarnya semua kabel bisa dan yang penting ada sumber listrik. Itu bisa menggunakan laptop, menggunakan adapter charger ataupun bahkan menggunakan power bank. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan laptop saya sehingga untuk memudahkan bila saya ingin melakukan upload program juga. Nah, pertama-tama kita harus menginstal Arduino-nya terlebih dahulu. Eh, saya menginstal Arduino dari sini, dari website resminya Arduino yang saya pilih karena saya menggunakan operasi sistem Mac dengan chip M, M series atau Apple Silicon, saya memilih yang ini. Kemudian tinggal dilakukan download, install, dan kita bisa masuk ke aplikasi ini. Namun sebelum kita bisa mulai melakukan codingan di sini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama-tama adalah, maaf, sepertinya tidak jadi error. Baik, yang pertama-tama adalah kita harus mengecek apakah device mengenali ESP kita. Yang pertama-tama kita harus melihat dari eh, melalui ini, lewat terminal dan melakukan ini. Ini akan menampilkan semua koneksi yang ada dengan komputer kita. Hmm, Sebenarnya cara optimalnya adalah untuk mencabut dan baik akan saya praktekkan. Ini bisa diperhatikan bahwa di sini ada USB serial 001. Jika ini saya cabut dan saya jalankan komen yang sama, maka USB serial 001 tidak ada. Seharusnya yang kita lakukan adalah mengecek dulu sebelum dan sesudah. Dengan ini kita tahu bahwa eh, USB serial 001 ini adalah USB kita. Karena ketika saya colokin lagi, nah sudah ada lagi USB serial ini. Dan kemudian kita harus mengetahui juga driver dari kabel yang kita gunakan dari SP ini. Apa serinya? Sebenarnya cara yang saya lakukan adalah melihat dari terminal ini juga. Kita bisa melakukan dari beberapa cara, namun menurut saya ini cara yang cukup mudah dilakukan, yaitu hmm, nah, di sini kita bisa melihat bahwa driver yang kita gunakan berasal dari Silicon Labs. Maka saya mendownload itu, maaf, mendownload itu di sini, yaitu CP210X, dan saya gunakan yang macOS. Kemudian perlu dilakukan instalasi, dan kemudian baru kita bisa mulai
Oh, sebelum kita memulai juga ada beberapa hal yang harus diinstal. Atau di sini adalah, nah, board manager. Board manager yang saya gunakan adalah ini, Expressive, oleh Expressive untuk ESP. Kemudian kita juga perlu menginstal board manajernya yang digunakan juga dari ESP32 dari PI Expressive. Setelah itu baru kita bisa melakukan coding, mengcoding program yang kita miliki. Nah, di sini ada dua blok utama yaitu setup dan juga loop. Di setup ini memberikan state awal dari ESP kita. Dan di sini yang saya lakukan adalah pin 12 atau disebut pin mode-nya. Pin mode ini akan berisi pin apa yang kita ingin lakukan suatu aksi dan juga apa aksinya. Di sini saya menggunakan pin 12 dan ngesetnya sebagai output. Berarti ESP32 akan mengalirkan arus listrik ke pin 12. Makanya ini di set ke pin 12. Bila kabel ini saya pindah ke pin 13 atau 14 dan yang lain-lain, tentu saja di sini harus saya ubah menjadi 14. Di sini jadi 14 dan ini semua jadi 14. Namun karena saya menggunakan di pin 12, maka saya set di pin 12. Kemudian ada eh, blok loop ini. Nah, blok loop ini akan terus berjalan bukan sampai, selama adanya arus listrik yang mengalir ke ESP kita, ke board kita. Makanya bila Anda menyadari bahwa dari tadi ini menyala, padahal sudah cukup lama. Nah, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Yang pertama adalah ada dua jenis komen, yaitu delay dan juga digital write. Digital write ini eh, jadi pin 12 ini akan pertama diberikan arus listrik yang tinggi. Eh, Kemudian delay 1000 adalah berapa lama komen ini akan dilakukan. Jadi ini akan ada selama 1000 milisecond atau 1 detik. Dan kemudian arusnya akan diputus selama 1 detik juga, sehingga bisa kedap-kedip seperti ini. Dan ini setelah sampai sini balik lagi ke atas, karena namanya loop. Makanya ini akan menyala selama 1 detik, dan mati selama 1 detik. Kemudian, sebenarnya setelah kita melakukan codingan ini, yang harus dilakukan adalah mengupload. Mengupload kode ini dari ide kita yang ada di komputer ke board ESP kita. Dan hal yang akan terjadi adalah ketika ketika ESP diberikan sumber listrik baik dari manapun itu, maka dia akan menjalankan program ini karena program ini sudah di-write di ESP-nya sendiri. Sehingga sebenarnya kalau oh ya, jadi sehingga ini tidak begitu real time. Misalnya kalau di sini saya ganti menjadi delay-nya hanya 500 dan di sini 500, kalau saya tidak lakukan apa-apa tidak akan terjadi perubahan di sini karena di sini masih 1 detik. Karena yang di-write di program di ESP ini adalah delay-nya adalah 1 detik, bukan setengah detik. Dan saat ini ESP saya hanya menggunakan komputer sebagai sumber listriknya. Kecuali jika saya write sekarang atau saya upload, ini memakan beberapa waktu karena dia harus nge-compile dulu. Nah, akan mati sebentar dan ya sekarang terlihat bahwa frekuensi kedap-kedipnya jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya karena di set di 500 milisecond atau setengah detik. Ya, sekian penjelasan dari saya mengenai build ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam berbicara.